Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpiana Febrianti dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan biografi Sunan Kalijaga dan metode dakwahnya. Masa kecil Sunan Kalijaga yang bernama asli Joko Said lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Walatikta yang merupakan keturunan dari Wonggowale, yaitu pemberontakan Majapahit yang legendaris. Dikatakan bahwa Adipati Arya Wilitikta telah masuk Islam sebelum lahirnya Joko Said. Namun sebagai seorang muslim, ayah Sunan Kalijaga terkenal sangat kejam dan takdil pada pemerintah Majapahit yang beragama Hindu. Misalnya, mematok pajak yang sangat tinggi pada rakyat. Joko Said atau Sunan Kalijaga yang masih sangat muda terang-terang menentang kebijakan yang dibuat oleh ayahnya. Puncak pembangkangan Joko Said terhadap ayahnya adalah saat dirinya membongkar lubang kadipaten dan kemudian membagikan padi melewati lumbung untuk rakyat Tuban yang pada masa itu dalam kelaparan karena kemarau panjang. Karena yang dilakukan Sunan Kalijaga tersebut, tentu sang ayah murka dan menggelar sidang yang bertujuan untuk mengadili Sunan Kalijaga. Joko Said atau Sunan Kalijaga mendapatkan pertanyaan tentang apa yang dilakukannya. Tentu saja kesempatan tersebut tidak disia-siakan. Dengan alasannya, ajaran agama Sunan Kalijaga menentang kebijakan menumpuk makanan di lumbung sementara banyak rakyat dalam kelaparan dan kemiskinan. Karena sifat angkuh yang dimiliki sang ayah Sunan Kalijaga menganggap bahwa Sunan Kalijaga telah menguruinya tentang agama. Akhirnya Sunan Kalijaga pun diusir dari istana kadipaten dan diperbolehkan pulang jika mampu menggetarkan Tuban dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Maksudnya adalah ketika Sunan Kalijaga telah memiliki banyak ilmu agama dan terkenal dakan ilmunya, Sunan Kalijaga rupanya belum jera dengan hukuman yang didapatnya. Sunan Kalijaga tetap mengambil makanan dari orang-orang kaya yang pelit untuk dibagikan kepada rakyat jelata. Dalam melakukan aksinya, Sunan Kalijaga menggunakan pakaian serba hitam. Sampai pada suatu hari, Sunan Kalijaga dijebak oleh para perampok yang sebenarnya. Para perampok yang asli mencuri dan melakukan pemerkosaan pada wanita dengan menggunakan pakaian seperti yang dikenakan oleh Sunan Kalijaga saat mengambil makanan. Sunan Kalijaga ingin menyelamatkan wanita tersebut. Perampok yang asli berhasil melarikan diri. Sunan Kalijaga pun berhasil terjebak dan menjadi kambing hitam karena sudah dikepung oleh masyarakat. Akibatnya sang ayah sangat kecewa dan benar-benar mengusirnya sangat jauh. Oleh karena itu nama Kalijaga berasal dari kata kali atau sungai dan jaga yaitu menjaga. Istri dan anak dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh yaitu putri dari Maulana Ishak dan memiliki putra-putri bernama Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Sofiah dan Dewi Rakayuh. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan Sunan Banong dalam melakukan dakwahnya. Sunan Kalijaga memiliki paham keagamaan salaf dan kesenian sebagai sarana berdakwahnya. Sunan Kalijaga juga sangat memahami dan toleran terhadap adat istiadat budaya lokal masyarakat. Sunan Kalijaga mendekati masyarakat secara halus, perlahan, dan mengikuti tradisi dan adat istiadat masyarakatnya. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, gamelan, wayang, dan suara suluk. Lagu suluk diciptakan sendiri dan masih sangat populer sampai saat ini, yaitu ilir-ilir dan gundul-gundul pacul. Dengan hal tersebut, Sunan Kalijaga yakin bahwa jika masyarakat sudah memahami tentang ajaran Islam, maka dengan sendirinya kebiasaan budaya yang lama juga akan hilang. Metode seni yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dianggap sangat efektif karena berhasil membuat sebagian besar adipati Jawa masuk agama Islam seperti Adipati Pandaran, Kabumen, Kartasura, Banyumas, dan Pajang. Perjuangan para pendahulu seperti Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam memang harus dihormati dan dilanjutkan. Contohnya, saat mengajak orang lain untuk masuk agama Islam, maka harus menggunakan kata-kata yang halus, metode yang santun, perlahan, dan menarik perhatian dan juga hatinya serta niat yang tulus. Wafatnya Sunan Kalijaga pada tahun 1953 di kota Demak.
Ia kemudian dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih dapat ditemukan dalam menjadi situs sejarah Indonesia. Makam Sunan Kalijaga sangat ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia pada waktu tertentu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Biografi singkat Sunan Kalijaga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.